Selamat datang di channel Maya Batari Stories. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share. Novel Menikah Beda Usia, Suamiku, Om Kekasihku. Bab 6 Janji Itu. Satu hari sebelumnya, Mbak yakin ini makanan favorit beliau? Sandia seakan tidak percaya. Dia masih mencerna ucapan demi ucapan Nadia sambil melihat barang belanjaan di meja dapur. Nadia hanya mengangkat sebelah alis diikuti sebuah senyuman simpul. Begitu sederhana ya? Nadia mengakui jika selera sang bos memang jauh dari kata mewah. Jadi masih mau ikut menyiapkan apa tidak? Nadia kini sudah sibuk memasang wajan di atas kompor. Dia kemudian terlihat sibuk menuangkan banyak minyak, untuk menggoreng ikan sebagai menu makan malam mereka. Kalau ini sih makanan sehari-hari aku, Mbak. Tanpa belajar dari Mbak Nadia juga kayaknya aku bisa deh. Sandia terlihat tidak mau kalah. Semangat sekali mau menyiapkan sesuatu untuk suami tercinta, cibir Nadia yang langsung dihadiahi tatapan tajam gadis itu. Untuk persiapan, sebaiknya buatlah makanan yang bisa meningkatkan stamina, imbuh Nadia yang berbisik dengan nada nakal. Apa sih maksud Mbak? Sandia mulai terlihat jengah. Semua terasa serba salah baginya. Tangannya gemetar setiap menyentuh apapun. Namun dia juga tidak mau menunjukkan kelemahan dirinya kepada siapapun. Sandia tidak ingin semakin diejek, meski dia memang ingin menyiapkan sesuatu yang spesial untuk sang suami. 4 bulan bukan waktu yang sedikit, loh. 1 ronde tidak akan cukup. Sandia sakit. Nadia meringis sambil mengusap lengannya yang kena cubit gemas dari Sandia. Dia merasa heran, tangan semungil itu tapi kekuatannya sungguh luar biasa. Makanya kalau bicara dipikir dulu, menyebalkan. Sandia membalas dengan muka cemberut, sementara Nadia hanya bersungut-sungut tidak jelas. Maaf ya, Mbak, aku sungguh tidak bermaksud menyakitimu. Kalau sudah begini, mana bisa marah lama. Lihatlah tatapan Pupi Eyes yang membuat Nadia senewen itu. Dia saja yang seorang wanita begitu mudah luluh, bagaimana mungkin kaum Adam tidak bertekuk lutut? Gadis itu belum tahu saja, betapa jari dan telinganya dibuat keriting demi melaporkan segala gerak-geriknya. Bosnya yang terkenal dingin pada wanita, entah sejak kapan berakhir menjadi bucin begitu. Memangnya kamu makan apa sih? Cubitan kok kayak gigitan piranha? Mbak Nadia, jangan mulai, deh. Iya, sorry. Sandia mulai meletakkan potongan ikan gurami satu demi satu ke dalam wajan, sementara Nadia sudah sibuk mengolek sambal ijo yang sebelumnya cabenya sudah digoreng terlebih dahulu oleh Nadia. Mas Pram kok tidak kelihatan ya Mbak? Katanya dia ada urusan sebentar di luar. Nadia menjawab, sambil mencolek sedikit sambal hasil olekannya. Lalu dia mengacungkan 2 jempol, tanda komposisi sambalnya sudah pas hingga membuat gadis itu tertawa senang. Memangnya siapa sih yang sekarang mengurus usaha milik Danang? Apa sekarang kembali di bawah kendali Mas Mahesa? Kening Sandia terlihat agak berkerut memikirkan sesuatu. Tapi setahunnya ada orang-orang kepercayaan pria itu, yang ditugaskan untuk mengelola usaha keluarga Hadiwijaya, tentunya di bawah pengawasan Mahesa langsung. Mas? Wah, akhirnya kamu nurut juga memanggil dengan sebutan itu, ledek Nadia dengan wajah berbinar. Artinya tidak sia-sia dia dan Kiran mempengaruhi Sandia untuk memakai panggilan, sayang, itu. Yah tidak ada salahnya juga dicoba. Sebentar lagi kan suamiku pulang, masa belum punya anak sudah manggil dia, Bapak? Itu kan tidak elit. Sandia beralasan.
Padahal jika dapat dilihat, jantung Sandia sudah menari-nari flamenco tidak karuan sejak tadi. Tepatnya setelah kata keramat itu melompat dari mulutnya. Entah mengapa dia tidak pernah mampu membenci pria itu. Yang ada hanyalah rasa kangen, yang semakin hari mengalahkan tingginya gunung. Seharusnya mereka hanya berhubungan secara profesional saja. Tepatnya antara istri atasan dan bawahan. Tapi sikap ramah dan bersahabat Sandia, akhirnya meruntuhkan batas yang dipasang Nadia. Beginilah dia jika sedang di rumah bos besar. Menganggap Sandia adalah adiknya sendiri. Kebetulan usia Sandia juga hanya 3 tahun lebih muda darinya. Mereka akan melakukan aktivitas kaum perempuan bersama, jika Nadia sudah selesai dengan pekerjaan kantor. Nasi pecel, ayam betutu, sayur asem, dan pepes ikan mas. Menu itu tentu saja amat sederhana. Menu rumahan yang mampu Sandia masak, walau dengan memejamkan mata. Sandia sudah diberitahu jika Mahesa akan pulang besok, tapi belum ada yang tahu kepastian jam terbangnya. Katanya ada beberapa hal penting yang katanya harus diurus terlebih dahulu. Sandia masih memikirkan menu kesukaan suaminya, meskipun makan malam sudah lama lewat suami. Bahkan Danang juga menyukai semua masakan itu, keluhnya dalam hati. Apa karena mereka masih satu gen? Dengan pelan Sandia merebahkan tubuh mungilnya di atas kasur king size yang terasa dingin dan sepi itu. Kamar itu terasa begitu luas dan kosong, hanya ada dirinya. Setidaknya sampai malam ini. Kamar besar berdinding warna peach cerah. Satu-satunya yang membuat feminin dari ruangan itu, hanyalah karena kehadiran dirinya. Selebihnya semua adalah barang laki-laki, yang terkesan maskulin dan kaku. Sandia tak ingin mengubah apapun juga, karena hanya itulah satu-satunya tanda kedekatannya dengan Mahesa. Sudah 4 bulan dia menjadi penghuni kamar itu. Hidungnya masih dapat menghidu aroma maskulin, yang samar-samar masih tersisa meski sang pemilik tidak di sana. Sesuatu yang bisa membuat hati Sandia berdebar. Membayangkan kehadiran pria itu di sisinya, merengkuhnya dalam pelukan hangat yang menenangkan. Pastinya akan sangat menyenangkan menghabiskan malam-malam bersama, saling bertukar cerita, dan saling berbagi kehangatan. Jadi, bukankah itu artinya dia menginginkan tinggal selamanya di sana? Bahkan dia juga memiliki kebiasaan baru yang tidak pantas untuk diceritakan kepada orang lain. Sandia suka berlama-lama berdiri di dalam walk-in closet. Tangannya akan menyentuh satu demi satu, helai demi helai baju dan jas milik Mahesa yang tertata rapi di sana. Lalu pikirannya akan melayang, membayangkan sang pemilik memakai salah satu pakaian itu. Dia akan dengan sukacita membantu mengancingkan satu demi satu kancing itu. Setelahnya dia mungkin akan diberi sedikit hadiah, berupa kecupan hangat di kening. Kecupan yang menandakan bahwa pria itu juga membutuhkan dirinya. Pipi Sandia bersemu merah manakala membayangkan impian indahnya. Padahal dia sama sekali belum tahu apa yang ada dalam benak pria itu. Mungkinkah Mahesa mau menerimanya? Dia hanya mampu berdoa, agar cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Aroma lavender menyeruak dari lilin kecil aromaterapi yang diletakkan di atas nakas. Wangi yang menenangkan seluruh urat di tubuh Sandia, dan membangunkan gadis itu dari segala mimpi tentang Mahesa. Gadis itu telah mengganti spray dengan yang baru, dan bantal-bantal telah dia gemukkan agar nyaman ketika ditiduri. Dulu Danang pernah mengatakan satu hal penting, bahwa sang paman sangat menyukai aroma lavender. Sandia membiasakan dirinya, selama 4 bulan ini dia sudah akrab dengan wangi bunga berwarna ungu itu. Hari ini adalah hari yang melelahkan. Seluruh bagian hunian miliknya, harus dibersihkan dan dirapikan kembali. Tukang bersih-bersih rumah yang biasanya hanya datang seminggu sekali, hari itu harus dipekerjakan.
Sandhya yakin jika Mahesa akan pulang ke apartemen, bukan ke rumah utama. Jikalaupun pulang ke rumah utama, setidaknya Sandhya tidak membiarkan hunian itu terbengkalai. Sandhya memiringkan posisi tidurannya. Sepasang matanya menatap ke arah tempat kosong di sebelah, yang selama ini tidak berani dia sentuh. Dia selalu meletakkan guling besar tepat di tengah kasurnya sebagai pembatas, dan besok tempat itu akan terisi oleh sang pemilik. Bagaimana nanti dia bersikap? Hatinya begitu resah, hingga Sandhya hanya bolak-balik diranjang dengan pikiran nyalang. Matanya sama sekali tidak mampu dipejamkan barang sedetik pun, hingga kokok ayam pun terdengar menyambut pagi. Bab 6 Janji Itu. Flashback. Kamu mau berjanji satu hal padaku? Danang membuat gadis berwajah ayu itu khawatir. Pria berwajah pucat itu menatap sayu pada wajah sendu penuh air mata di hadapannya. Sandhya terpaku. Dia tahu, sang kekasih akan meminta satu hal yang tidak mungkin dia berikan tapi. Sayang, aku mohon. Apa? Sandhya menatap gugup. Dia hampir tidak menyadari akan kehadiran sosok lain di seberang ranjang rawat Danang. Pria itu. Danang meraih tangan Sandhya, dan tanpa disangka, dia menautkan tangan gadis itu pada tangan pria yang baru datang. Mereka terlihat sama terkejutnya dengan tindakan Danang. Ditatapnya dua orang yang sangat dia kasihi itu dengan tatapan penuh harap. Om, aku mohon penuhi satu permintaanku yang terakhir. Ya, dia harus melakukannya sebelum mereka terlambat menyadarinya. Apapun itu Danang, ucap pria itu tegas dan mantap. Danang menyunggingkan senyum sebelum ultimatum itu dijatuhkan seperti bom yang jatuh di kota Hiroshima dan Nagasaki. Nikahi Sandhya sekarang, di hadapanku. Apa? Seru dua orang itu berbarengan. Sandhya yang tidak percaya berusaha melepaskan tangannya, tapi genggaman Danang terlalu kuat untuk orang yang sedang sakit. Danang, sepertinya aku perlu berbicara empat mata dengan Om Mahesa, pinta Sandhya yang tentu saja tidak mau menerima permintaan itu mentah-mentah. 5 menit. Kamu tahu aku tidak memiliki cukup waktu untuk menunggumu. Untuk sesaat Sandhya menatap wajah pucat sang kekasih, sebelum dengan isyarat mata dia meminta Mahesa mengikuti keluar dari kamar rawat Danang. Mereka kemudian duduk berdampingan di bangku tunggu. Tidak ada satupun dari keduanya yang memulai pembicaraan, hingga terdengar isakan dari mulut Sandhya. Apa tidak ada jalan lain lagi, Om? Sandhya terlihat begitu putus asa. Gadis itu terlihat meremas-remas ujung jilbabnya dengan tangan gemetar. Dadanya terasa terhimpit ribuan ton batu. Begitu sesak. Seolah dirinya yang akan mati, demi melihat kondisi Danang yang demikian. Sandhya menggigit bibir keras untuk menahan tangisnya agar tidak meledak. Bahkan meski telah beristighfar berkali-kali pun, rasanya hatinya belum cukup ikhlas menerima semua itu. Mahesa tampak tegang dan duduk dengan gelisah tidak jauh dari Sandhya. Dia sama terkejutnya dengan gadis itu. Danang selama ini sehat-sehat saja, tidak pernah terlihat ada gejala mencurigakan dia menderita penyakit berbahaya. Danang tidak pernah menunjukkan kelemahannya. Bahkan pengobatan dari para dokter terbaik pernah ditolak mentah-mentah. Selama ini Mahesa memang sangat jarang berinteraksi langsung dengan keponakannya. Dia menganggap Danang menolak segala pengobatan yang dia tawarkan, karena penyakitnya tidak begitu parah, dan seharusnya dia tidak percaya begitu saja. Mahesa benar-benar merasa kecolongan. Mengapa Danang tega sekali tidak menceritakan kondisi yang sesungguhnya? Mungkinkah karena dia telah pasrah menyerahkan hidup dan matinya kepada Sang Halik Mahesa mengenal Danang sebagai sosok alim dan sangat taat kepada agama?
Jadi mungkin saja dari awal, dia memang tidak berniat untuk berobat. Kendati Mahesa pernah memaksa lebih dari berpuluh kali. Mungkin dengan prosedur pencangkokan hati. Pencangkokan? Artinya kita bisa mengusahakan pendonor yang cocok dengan Danang, bukan? Sandhya terlihat sedikit terhibur demi mendengar jawaban pria itu. Masalahnya mungkin tidak segampang itu. Kita harus menjalankan prosedur pemeriksaan bertahap, dan itu memerlukan waktu yang tidak sedikit. Kamu lihat sendiri keadaan Danang sekarang. Cukup, Om. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan jika kita mau berusaha. Jadi, apa kamu mau mengatakan ingin menolak pernikahan ini? Jika ada jalan lain, maka saya akan lebih memilihnya, timpal Sandhya tanpa berpikir. Bahkan di saat genting seperti itu, hatinya masih saja menjerit egois. Pertanyaan Mahesa tadi seolah menggarami luka di dada Sandhya. Membuatnya ingin berteriak, jika dia memang menginginkan pria itu untuk dirinya sendiri. Belum sempat mereka mencari solusi terbaik, seorang perawat keluar memanggil keduanya agar masuk ke dalam ruangan. Dokter yang merawat Danang melaporkan jika pria itu sedang kolaps, dan tanpa menunggu aba-aba mereka berdua berlari menuju ruang rawat Danang. Begitu masuk ke dalam ruang rawat, Sandhya dibuat sangat terkejut. Ternyata ayahnya juga sudah ada di sana bersama seorang laki-laki lain berkopiah, yang gadis itu sangat yakini sebagai seorang penghulu. Kamu tidak harus melakukan ini. Sandhya mencoba tegar begitu sudah duduk di kursi tunggu. Pria yang pernah dia kasihi itu, menatap dirinya dengan sayu tapi penuh pengharapan. Telapak tangannya yang mulai dingin, menggenggam jemari Sandhya dengan erat. Gadis itu menggigit keras sebelah dalam bibirnya, tak merasakan lagi rasa asin darah yang keluar akibat gigitan itu. Berjanjilah padaku, aku tahu hanya dengan cara ini hidupmu akan bahagia, bisik Danang. Ini terlalu sulit bagiku. Tapi demi kamu, apapun akan aku lakukan. Sandhya akhirnya mengalah, dia biarkan saja ketika lelehan air mata tak bisa lagi ditahan dan mulai mengalir membasahi kedua pipi. Dengan tangan gemetar, Danang berusaha menghapus jejak kesedihan itu. Dia hanya ingin kebahagiaan bagi Sandhya dan omnya, setelah kepergiannya yang takkan pernah kembali. Terima kasih, San, Om. Dia sudah bersedia menikah dengan Om, jadi sekaranglah waktu yang tepat untuk melakukannya. Danang terlihat menatap Mahesa dengan wajah penuh permohonan. Bahkan Sandhya tidak mendengarkan lagi ketika janji sakral itu dilantunkan oleh Mahesa Hadiwijaya dengan lantang dan tegas. Tidak ada keraguan sama sekali. Gadis itu masih terlalu larut dengan berbagai pikiran yang berkecamuk dalam otaknya. Sang kekasih hati tengah berjuang antara hidup dan mati, dan dia akan menikah dengan pria impian. Seharusnya Sandhya bahagia, seharusnya. Sandhya seolah terhipnotis. Dia baru tersadar, ketika papanya memeluk dengan penuh haru. Cincin polos berwarna putih sudah melingkar di jari manisnya, menandakan bahwa dia telah terikat dengan seseorang. Dia masih tidak percaya, Danang merelakan dirinya menjadi milik pria lain. Om, cium kening pengantinnya, pinta Danang dengan senyum mengembang di bibir pucatnya. Lalu sejak kapan mereka duduk berdampingan seperti itu? Sandhya hanya menunduk pasrah, begitu pria itu meraih kepalanya. Sebuah kecupan kecil di dahinya, dan ternyata hatinya berkhianat lagi. Sandhya menatap penuh rasa bersalah pada Danang, tapi senyum tulus di bibir pucat itu menguatkannya. Seolah Danang tahu, apa yang kini sedang berkecamuk di dalam jiwanya. Tangis Sandhya pecah berkeping-keping, manakala menyadari satu sosok yang telah menyatukannya dengan pria lain itu sudah tidak ada lagi. Satu sunggingan senyum indah jelas terukir di bibir pucat Danang, sebelum sosoknya tertutup kain putih.
Ada nyeri menggerogoti dada gadis itu, mengingat tatapan ikhlas Danang. Seolah cinta Sandia yang salah, bukanlah suatu dosa. Melainkan itu seperti penghiburan terbaik yang dapat diberikan dirinya, sebelum pergi untuk selama-lamanya. Hanya saja sampai jenazah Danang dikuburkan keesokan harinya, Sandia masih dirundung perasaan bersalah. Hingga suatu saat dia seolah mendapatkan satu visi, kala sedang termenung sendirian di balkon kamar Danang. Bahwa pria itu tak pernah meninggalkannya. Semua yang dia lakukan karena dia telah mengetahui segalanya. Tanpa itu, tak mungkin dirinya akan menikah dengan Mahesa. Tidak akan pernah ada ikatan yang menghubungkan mereka berdua lagi, begitu Danang sudah tidak ada. Sandia pasti akan menjauh dari kehidupan Mahesa, dengan perbedaan latar belakang mereka. Maka jalinan takdir pun tidak akan pernah bersinggungan. Cinta Sandia hanya akan tersimpan sendiri, jauh di sudut hatinya yang paling dalam. Namun Danang telah ikut campur, dalam penyatuan jalan bersimpangan antara mereka berdua. Sandia menghapus air mata di pipinya. Dia segera beranjak dari tempatnya duduk. Gadis itu mengambil air wudhu, sebelum sholat dengan khusyuk di sepertiga malamnya. Dengan derayan air mata dan segala kesungguhan hati, dia mengadu kepada Rabbnya, menumpahkan segala beban hati yang terasa berat menghimpit. Lama berselang, telinganya samar mendengar kokok ayam di kejauhan. Pertanda fajar sebentar lagi akan menjelang. Gadis itu belum juga menyudahi sujudnya. Namun satu hal yang pasti, setelah sesi curhatnya yang panjang, Sandia merasa hatinya begitu lega, dan seolah beban berat yang tadi terpikul di pundaknya serasa menghilang, seiring desiran hembusan angin pagi yang menyejukkan kalbu. Perlahan gadis itu membuka mushaf Al-Quran, kemudian membacanya dengan lantunan suara lembut dan merdu. Sandia mencurahkan segala kecintaannya kepada Sang Pencipta yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan dirinya. Sandia percaya bahwa hari esok yang akan dia jalani dipenuhi dengan berkahnya. Tidak selayaknya dia menangisi kepergian seseorang yang jauh disayangi Tuhannya. Terima kasih sudah setia membaca. Sampai jumpa di bab selanjutnya.